Sosok Raffi sendiri di mata Alwi seperti apa sih orangnya? Orangnya baik, ramah, tentunya pasti dong Om Raffi. Gitu. Om Raffi juga ini banget sama kita. Ngebahas tentang Alwi yang kemarin main di rumah Raffi, ngevlog bareng Raffi. Mungkin seperti apa sih gitu kan keseruan di sana, Wi? Ya, alhamdulillah kemarin Alwi datang ya, collab bareng sama Om Raffi Ahmad di rumahnya dan alhamdulillah masuk ke YouTube juga, alhamdulillah. Jadi keseruannya sih emang seru banget, alhamdulillah senang bisa uh, ke rumahnya Om Raffi Ahmad gitu, jadi alhamdulillah. Jadi Alwi sebenarnya pengen silaturahmi, sebenarnya mau silaturahmi ke rumahnya dan alhamdulillah sekalian deh kita buat konten YouTube ya, alhamdulillah akhirnya kami bisa buat video gitu. Jadi Alwi buat video, beliau juga buat video, alhamdulillah. Dan ini apa, Alwi juga kan nge-review mobil-mobilnya si Om Raffi ya. Jadi ya itu emang apa, hobi Alwi juga. Alwi suka ngeliat mobil gitu, mobil sport apa. Jadi ya alhamdulillah Alwi bisa melihat gitu, lihat langsung. Oke, kemarin sempet nyobain juga motor gedenya Raffi yang terbaru. Nah, seperti apa sih gitu kan? Ada kayak semacam ketertarikan Alwi untuk iya nih coba deh test drive atau gimana? Oh iya, ya Awi sih sebenarnya nggak mau test drive karena kan ngeri juga. Awi belum bisa naik motor gitu, tapi ya apa, Om Raffi yang ini ya, pelan-pelan deh gitu, pelan-pelan. Udah gitu kan cuma muter situ aja, nggak ke mana-mana gitu. Jadi ya coba dikit. Udah gitu roda 3 bukan roda 2, jadi ya enak lah gitu, dari bawahnya. Jangan. Oke, sosok Raffi sendiri di mata Alwi seperti apa sih orangnya? Orangnya baik, ramah, tentunya pasti dong Om Raffi. Gitu. Om Raffi juga ini banget sama kita gitu. Pokoknya baik lah, pokoknya baik, ramah gitu. Jadi kita saling apa sih bahasanya, saling menegur gitu. Alhamdulillah. Jadi apa namanya, beliau ini ramah sekali gitu. Wih, bisa dikatakan Raffi kan memang memiliki mobil-mobil mewah gitu kan, mobil support juga gitu kan. Untuk Alwi sendiri ada rasa ketertarikan nggak sih untuk pengen deh gitu kan, seperti apa? Uh, ya tertarikan sih enggak juga sih sebenarnya, cuman maksudnya senang gitu, hobi ya, insya Allah kalau ini ya nanti lah itu pokoknya kita apa, gunakan dulu gitu ya, mobil biasa dulu lah gitu. Kalau Raffi kan ya memang biasa gitu ya, mobilnya juga banyak, tapi kalau Raffi sih ya nanti mungkin nggak tahu, kalau sekarang nggak deh, belum dulu. Tapi Alwi sendiri memang sempat kayak cicit sama Raffi mengenai mobil barunya dia yang Alwi juga tahu nih kayak semacam ngerti mesinnya juga atau gimana nih, Wi? Ya Alwi ngerti, semuanya ngerti gitu, tapi ya, itu cuma hobi doang sih, nggak sampai Alwi pengen banget, pengen enggak sih. Tapi hobi emang benar-benar Alwi suka kadang-kadang kalau apa namanya, ada mobil sport misalnya. Waktu itu di mana, di pameran mobil atau di mana kan pernah tuh, waktu itu di BSD Alwi datang, ya serang aja gitu, senang lihatnya gitu. Ya termasuk hobi gitu. Tapi di usia Alwi seperti ini gitu kan, yang bisa dikatakan remaja, adakah keinginan atau impian Alwi sendiri kayak memiliki motor sport sendiri? Pasti ada dong, pasti setiap orang, setiap anak kecil pasti mau semua, tapi kan ya kita gunakan dulu uangnya gitu dengan sebaik-baik mungkin. Nanti kalau misalnya udah benar-benar baru, terserah deh mau bagaimana. Yang penting sekarang gunakan dengan sebaik mungkin gitu untuk uang itu tersebut. Nanti kalau misalnya udah jadi sukses, ya terserah deh mau bagaimana. Tapi yang paling terpenting bagi Alwi, kita kalau mau menuju sukses atau bagaimana, itu paling terpenting ya bagi Alwi itu, kita harus dekat sama anak yatim, lalu juga kita harus dekat sama orang tua. Orang tua harus meridhoi kita bagaimana kerjaan kita atau bagaimana, jika karena ridho Allah, ridho walidin, ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu terdapat pada ridho orang tua gitu lah pokoknya. Bilang Raffi udah kerja, udah apa nih? Dia bilang gue waktu seumuran lu nih udah main sinetron, lo udah bisa beli apa-apa sendiri. Nah, tanggapan Alwi sendiri seperti apa sih melihat tanggapannya Raffi kayak gitu? Ya
sebagai Ya motivasi sebenarnya nggak? sebagai motivasi juga sebenarnya buat Alwi gitu. Oh insya Allah deh pelan gitu. Insya Allah pokoknya apa yang ini Alwi dapat buat apa Alwi masukin juga gitu dalam ini Alwi apa yang beliau katakan. Wih, sedikit nih tentang haji tahun ini kan memang Lebaran haji kan Indonesia tidak apa ya, tidak mengirimkan haji ke tanah suci nih. Nah, tanggapan Alwi seperti apa? Karena Alwi juga kan sering banget umroh ke sana gitu kan. Gimana sih tanggapan Alwi? Ya sedih emang ya, kita kan haji itu luar biasa gitu ya, banyak orang-orang gitu malah di seluruh dunia ini mereka ingin haji gitu, umat muslim di seluruh dunia ini pengen haji. Dibandingkan setelah umroh pasti dia akan mengikuti haji dong kan, pasti dia akan menjalani tersebut, dan itu kan apa langka sekali momen tersebut. Haji itu sangat langka, jadi kalau kita akan bisa haji, orang-orang misalnya yang sudah memang mendapatkan langsung mau ke sana atau tahun ini nggak dapet, mereka pasti waduh kecewa sekali gitu, sedih. Tapi ya mungkin bagaimana pokoknya kita minta yang terbaik dia sama Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik kepada kita, ya kita terus berdoa, ya Allah bagaimana ini misalnya kita berdoa ya Allah haji bagaimana, jadi ya pokoknya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik dan kita yakin pasti itu Allah akan memberikan yang terbaik. Jadi ya bagi Alwi ini memang sedikit sedih ya, karena kan ini momen langka sekali di dalam seluruh umat Islam seluruh dunia gitu. Jadi ya insya Allah kita berdoa aja gitu bagi Alwi. Tapi bisa dikatakan kayak sempet Alwi datang ke sana untuk terakhir sebelum di lockdown ya Alwi ya? Ya, Alwi alhamdulillah pas kali kan pas umroh tuh pas Februari kalau nggak salah ya, Februari itu Februari mau akhir itu Alwi ke sana alhamdulillah. Dan pada saat ke sana setelah Alwi pulang itu berapa hari kemudian, 3 hari atau 2 hari, nah ini yang di sana ya, yang pas lagi di Mekah atau di Madinah itu ditutup begitu. Jadi orang-orang yang datang dari Indonesia ke sana tidak boleh kan. Jadi ya alhamdulillah ya Allah ini pas banget gitu, Allah masih memberikan Alwi kesempatan bisa ke tanah suci alhamdulillah. Emang dari dulu ya pengen lihat langsung begitu bagaimana Ka'bah, bagaimana Madinah, Masjid Nabawi, makam Rasulullah SAW, apalagi alhamdulillah gitu. Kalau bagi Alwi alhamdulillah jika memang Alwi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Alwi senang sekali alhamdulillah. Alwi senang, maka disitulah benar-benar berdoa gitu. Alhamdulillah benar-benar Alwi ingin memperbaiki diri terus-menerus gitu. Oke. Wih, balik lagi collab, satu pertanyaan lagi yang collab sama si Raffi gitu kan. Itu yang ngajakin collab siapa duluan? Yang pertamanya Raffi kan waktu itu pernah waktu di rumah seleb kan ya. Jadi Om Raffi bilang kapan ke rumah gitu. Udah oke. Beberapa hari kemudian setelah Idul Fitri, Alwi setelah hari Idul Fitri tersebut, Alwi kontak sama Om Raffi, Alwi WA kan. Om bagaimana ini, assalamualaikum, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Om bagaimana Alwi pengen silaturahmi nih, kalau mau sekalian kita Alwi gitu buat konten YouTube, bagaimana nih Om? Kata dia oke, kapan Alwi maunya, datang aja gitu. Alhamdulillah hari Minggu bisa langsung. Oh ya alhamdulillah. Dan setelah hari kemudian sampai hari hanya kita datang ke rumahnya Om Raffi, alhamdulillah disambut, Alwi senang sekali. Udah gitu ada anaknya juga Rafathar, ada istrinya Om Raffi, Kak Gigi, alhamdulillah begitu, sama tim-timnya. Dan ternyata timnya Om Raffi juga ada yang sahabat Alwi juga, teman Alwi, dan alhamdulillah gitu. Oh kenal udah gitu. Oke. Wih, ini kan udah hampir 3 bulan Alwi nggak sekolah gitu kan, dan nggak syuting juga. Nah, seperti apa sih Wi gitu kan, memang kegiatan sekolah online kah atau mungkin seperti apa, karena memang lagi ujian juga nih? Ya jadi memang sedih juga sih ya, pokoknya semua kita pasti sedih deh pokoknya kalau ada hal-hal yang kita nggak lakuin, yang sudah sering banget kita lakuin. Udah kita biasanya gini
kebanyakan anak-anak biasa apa namanya, waduh bosan belajar atau bagaimana, tapi setelahnya pasti sedih kalau pasti pas nggak ada itu sedih pasti langsung. Jadi ya sedih pasti, semuanya ngelakuin pasti sedih, apa pengen lagi begitu, pengen belajar, pengen ke sekolah. Udah gitu kan ke sekolah bukan saja belajar gitu, ketemu dengan teman, udah gitu kita apa namanya ya kebersamaannya gitu lah, kebersamaan, terus udah gitu sama guru, ya sedih pasti semua sih. Tapi ya mau gimana lagi kan, yang penting ya tadi Awi udah bilang, kita terus berdoa aja yang terbaik. Tapi untuk Alwi sendiri sekolah sekarang nih memang online kah, atau mungkin ada PR yang datang ke rumah terus kayak ngerjainnya dari gimana nih Wi? Iya, ujian kan karena lagi ujian nih, Alwi lagi pas kalau nggak salah ya, kalau pas itu Alwi tadi tuh terusan setelah ini Alwi ulangan itu apa, alhamdulillah kita tulis ya. Jadi karena ada yang online juga, ada yang pakai laptop, ada yang pakai kertas juga kirim ke rumah gitu. Alhamdulillah Alwi kerjakan ya. Jadi begitu sih, karena kan lagi musim pandemi seperti ini ya, kita secara online, secara jarak jauh gitu. Tapi ya mudah-mudahan cepat selesai lah corona ini, insyaallah. Tapi takut nggak sih Wi gitu kan dengan adanya COVID ini gitu kan, kegiatan semuanya di stop gitu kan, kegiatan syuting juga di stop gitu kan, kayak gimana nih? Alwi, sebenarnya Alwi nggak takut gitu, sebenarnya nggak takut, tapi kita ada ikhtiar. Ada ikhtiarnya juga, kita waspada sebenarnya, bukan takut, waspada, mesti waspada. Oh bagaimana itu tersebut, kita harus waspada dong, ikhtiar gitu kan, berusaha sebaik mungkin gitu. Jadi ya memang ada virus pandemi corona seperti ini, ya kita nggak bisa ngelakuin apa-apa di rumah pastinya kan, keluar ya. Tapi ya kalau misalnya keluar buat apa namanya, misalnya beli makanan atau bagaimana ya mau tidak mau, karena kita makanan pokok gitu kan. Jadi ya sebenarnya waspada aja sih, waspada. Selain kita waspada ya harus kita diselingi dengan doa juga, jangan sampai kita cuma takut aja nggak ada doanya sama sekali. Nah ini yang bahaya. Orang mereka doa, mereka yang selalu beribadah, waspada doa, nggak takut sama virus corona, dan mereka yakin di semua kuasanya Allah, mereka nggak kena. Sedangkan orang yang takut malah yang kena. Itu dia. Oke. Itulah perbedaannya Allah. Kemungkinan sekolah buka. Alwi boleh nanya nggak? Sekolah kan sebentar lagi ada wacana sekolah itu dibuka, anak sekolah disuruh kembali masuk ke sekolah. Nah terus Alwi sendiri kan banyak orang tua khawatir nih kalau anak-anak sekolah mulai sekolah ngumpul satu kelas gitu kan. Nah Takutnya kayak tukeran masker atau mungkin nggak bisa jaga jarak. Nah menurut Alwi sendiri gimana tuh? iya, sekolah Alwi sendiri gimana? Kalau sekolah Alwi masih sama ya, masih secara online ya. Jadi kan Alwi juga belum tahu. Sekolah Alwi kan homeschooling ya. Alwi kan sekarang homeschooling. tapi Alwi walaupun homeschooling kan memandang sekolah lain gitu, teman-teman Alwi ataupun saudara Alwi, kerabat atau keluarga Alwi ya, akan nanti Alwi sama kakak Alwi kan dia sekolah ya, sekolahnya sekolah biasa. Kalau Alwi kan homeschooling gitu. Jadi Alwi memandangnya ya mana ya, kita lagi corona kayak begini, ya masuk ke sekolah sebenarnya ya tergantung sih sebenarnya, memang apa dibataskan orangnya atau bagaimana gitu. Tapi kan setelah kan kemarin ini sekolah ini pada ditutup ya. Sekolah pada ditutup ini pasti dong, sekolah kan udah lama banget, udah hampir 5 bulan ini, dan sekolah ini di dalamnya tuh banyak debu ataupun bagaimana. Nah ini Alif bingungnya di sini, bagaimana, apakah masa yang kasihan juga dong, masa piket anak-anak muridnya gitu, walaupun piket itu kan harus ini gitu, tapi kan itu benar-benar bahaya gitu kan. Jadi ya nanti kita lihat aja sih sebenarnya, Alif mendingan nanti kita ya bagaimana pemerintah untuk anjurannya, terus setelah itu kita lihat bagaimana corona ini datanya makin menipis atau makin terus menerus menaik gitu. Oke. Ya mudah-mudahan ada perubahan. Amin. Perubahan makin menurun. Satu lagi nih Wi, bisa dikatakan Raden Kian Santang sekarang kan lagi riran lagi nih, pertanyaan terakhir, lagi riran lagi nih gitu kan. Nah gimana sih untuk kayak semacam
supaya kerinduannya tersampaikan gitu kan kepada pemirsa, karena kan diulang-ulang lagi sinetronnya ditayangin kembali gitu kan. Alwi juga sekarang lagi keadaannya pandemi kayak gini, jadi untuk melepaskan kangen sama pemirsa di rumah gimana? Ya kan kita ada apa sekarang kan ada ini ya sebenarnya apa sosmed ya, Instagram ya. Alwi sih pasti kangen dong sama apa namanya sama sama penonton, sama fans Alwi, dan termasuk semua yang udah mendukung. Fans itu kan mendukung sinetron Raden Kian Santang gitu. Insya Allah nanti bakal tayang lagi gitu, karena Alwi ingin bukan saja membahagiakan diri sendiri, atau membahagiakan, yang paling terpenting kan membahagiakan orang lain. Jadi ini kan syutingnya sinetron itu adalah sebuah karya seni gitu. Dan apalagi ini film sejarah bagus gitu, bukan film yang kurang orang-orang dewasa cita-cita bagaimana, tapi kan ini sejarah. Jadi dalam belajar juga, pasti kita belajar daripada sinetron tersebut. Ada ini zaman dulu sejarah Islam seperti ini misalnya, ada juga dakwahnya, seperti ini diajarkan seperti ini. Jadi ya ini insya Allah bakal tayang lagi, dan ini bagus, karya seni ini bagus, karyanya ini bagus sekali. Dan insya Allah sinetron ini ya nggak lama lagi sih sebenarnya, semuanya udah siap, tinggal jadwalnya saja yang mau diperkirakan kapan. Tapi kita tunggu corona menipis dulu. Kalau sudah menipis, insya Allah Alwi siap untuk membahagiakan pemirsa lagi. Okay. Kembalinya Raden Kian Santang akhirnya sedikit lagi terobati ya Wi ya. Ya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan terobati lagi buat semua penonton, fans, khususnya buat pengikut sinetron Kembalinya Raden Kian Santang. Oke, sip Alwi. Thank you Alwi, makasih banget atas waktunya yang untuk